Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube-nya aku, Nurikma Kamila. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Di video kali ini aku mau kembali lagi untuk sharing-sharing ke kalian semua tentang perjalanan aku atau pengalaman aku mengikuti seleksi di beberapa PT. Dan kebetulan di video kali ini aku mau membahas tentang perjalanan aku mengikuti seleksi untuk PT Matel. Kalau kalian penasaran gimana sih alur pendaftaran sampai pelaksanaan tes untuk PT Matel, kalian simak terus video aku sampai habis ya. Ya udah langsung aja kita ke inti pembahasannya. Jadi yang pertama kali nih, kalau kalian mau melamar untuk PT Matel, kalian harus mengirimkan email. Karena PT Matel ini hanya merekrut melalui email. Dia itu nggak merekrut melalui BKK, apalagi melalui yayasan. Jadi hanya email aja. Kalau kalian mau tahu emailnya apa, nanti bakal aku sertakan di sini ya. Nanti kalian tinggal, kalau misalkan mau melamar, kalian tinggal kirimkan email aja, beserta subjeknya itu apa. Dan juga jangan lupa nih, body email beserta filenya. Setelah kita mengirimkan email, kita akan mendapat balasan otomatis berupa link. Seperti ini contohnya. Jadi link ini adalah link yang harus kita isi. Link ini isinya itu berupa nanti kita akan diminta untuk mengisi biodata diri dan juga seputar misalkan pengalaman kayak gitu ya. Dan seingat aku dia juga sampai ke pengisian ukuran sepatu dan juga ukuran seragam kayak gitu ya. Jadi menurut aku yang paling penting untuk melamar di PT Matel ini, kita ini harus mendapatkan balasan otomatis dari link yang dari email yang kita kirimkan. Karena banyak juga teman-teman aku yang sering mengemail ke PT Matel namun tidak mendapat balasan otomatis kayak gitu ya. Kalau misalkan nggak mendapat balasan otomatis, kalian harus cari cara nih supaya mendapat balasan otomatis yang berupa link ini. Karena kalau kita itu nggak mengisi link, menurut aku kemungkinan untuk terpanggilnya itu lebih kecil ya, karena nanti HRD-nya ini bakal menyeleksi dari link yang kita isi tersebut kayak gitu. Jadi kalau kalian misalkan mengirimkan email, udah beberapa kali mengirimkan email namun belum mendapat balasan otomatis, kalian bisa membuat email baru kayak gitu ya. Pengalaman aku kayak gitu. Aku juga pernah mengirimkan email tapi nggak mendapat balasan otomatis. Jadi aku bikin email baru dan alhamdulillah itu mendapat balasan otomatis kayak gitu ya. Ya udah lanjut. Setelah kita mengirimkan email terus mendapat balasan otomatis, kita isi linknya terus sampai selesai ya, karena ini link ini banyak ya. Kita tuh harus mengisi beberapa bagian kayak gitu. Lumayan lama juga. Isinya itu jangan terburu-buru tapi harus teliti, oke? Nah, setelah aku mengisi link tersebut, ya udah kita tinggal menunggu panggilan kayak gitu ya. Emang sih belum pasti kepanggil, tapi ya kita tuh nggak boleh putus harapan ya. Yakin aja bahwa link yang kita kirim ini bakal dapat panggilan. Aku ini mendapat panggilan dari HRD PT Matelnya melalui chat WhatsApp ya kayak gini. Dan PT Matel ini panggilan untuk tesnya itu melalui WhatsApp dari HRD-nya kayak gini ya. Jadi dia tuh panggilan tuh nggak melalui email lagi, melainkan udah melalui chat WhatsApp kayak gini. Itu tuh kalau nggak salah di bulan Maret tahun 2024. Dalam panggilan di chat WhatsApp ini, kita ini dikasih tahu bahwa kita ini terpanggil untuk datang ke PT Matelnya langsung untuk mengikuti seleksi. Untuk waktunya kapan, pakaiannya apa, persyaratannya apa gitu ya. Ini udah lengkap kasih tahu di dalam chat WhatsApp ini. Jadi kalian tinggal baca aja secara teliti, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan tes ada persyaratan-persyaratan yang kalian nggak bawa kayak gitu ya. Dan juga di dalam pesan WhatsApp ini, kita ini mendapat link lagi berupa link konfirmasi kehadiran. Jadi kalau misalkan kalian ini mau hadir nih, bisa hadir untuk mengikuti seleksi, kalian harus mengisi link kehadiran ini. Karena kalau misalkan kalian enggak ngisi link ini, nanti pada saat datang ke PT Maternya langsung, kan kita itu nanti bakal diminta untuk tanda tangan kehadiran. Nama kita itu bakal ada di dalam kayak daftar buku kehadiran gitu, dan kita bakal diminta untuk tanda tangan, kayak gitu ya. Jadi nanti jangan sampai lupa untuk mengisi link kehadiran ini. Setelah aku mengisi link kehadiran tersebut gitu, aku tinggal mempersiapkan persyaratan apa aja yang diminta oleh HRD-nya. Persyaratannya ini berupa kita ini diminta untuk membawa berkas asli dan juga fotokopian. Untuk berkas aslinya itu berupa KTP, KK, ijazah, dan SKCK. Ini nih dibawa yang aslinya ya, dan juga fotokopiannya juga. Jadi nggak cuma fotokopian aja, melainkan berkas aslinya ini dibawa, kayak gitu. Dan juga kita itu memakai pakaian hitam putih dan membawa alat tulis serta lamaran lengkap.
Aku persiapkan semuanya, tinggal menunggu hari esok untuk datang ke PT-nya langsung mengikuti seleksi. Sebenarnya aku ini kayak ada suatu kendala, karena kan di dalam pesan WhatsApp itu kita tuh diminta untuk membawa kakak asli ya, nggak hanya fotokopian. Tapi aku ini kakak aslinya itu nggak ada, nggak tahu hilang, nggak tahu kemana ya. Aku udah cari, udah tanya ke orang tua juga, tapi orang tua aku juga nggak megang. Menurut aku sih, mungkin karena kakaknya itu kayak sama ya, hampir sama dengan fotokopian. Mungkin pada saat orang tua aku itu ada keperluan dan memerlukan kakak, bisa jadi kakak aslinya ini dikasih gitu ya. Jadi cuma ada fotokopiannya aja kayak gitu. Tapi selebihnya aku itu alhamdulillah ada berkas aslinya. Pada saat itu aku itu berusaha untuk cari informasi ke beberapa grup ya tentang gimana sih kalau kita nggak bawa kakak asli pada saat mengikuti seleksi untuk PT Matel. Ada beberapa yang bilang nggak bisa mbak, nanti bakalan disuruh pulang gitu ya. Ada juga yang bilang datang aja mbak gitu, coba aja, kalau misalkan bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya ya udah gitu, mbaknya tinggal pulang, yang penting udah mencoba kayak gitu. Jadi aku memilih opsi kedua nih, yang aku datang, meskipun nanti aku nggak tahu nanti nanti aku bakal disuruh pulang lagi sama HRD-nya atau bisa dikasih toleransi. Ya udah setelah itu besoknya tiba hari untuk aku datang ke PT-nya langsung mengikuti seleksi. Seleksinya itu diadakan pagi ya jam 7. Namun kita itu diminta sebelum jam 7 kita itu harus udah ada di PT Matel. Seleksinya itu diadakan di PT Matel yang bagian West Plan ya, bukan bagian Barbie, ini nih di bagian Hot Wheels-nya. Dan juga nih, ini sekedar informasi aja, ini nggak tahu penting, nggak tahu enggak, intinya aku cuma berbagi informasi aja ya. Jadi PT Matel ini nggak menyediakan parkiran motor. Jadi kalau misalkan kalian mau tes, kalian lebih baik itu naik Gojek atau diantar sama keluarga. Pada saat aku mengikuti tes itu, aku nekat bawa motor karena nggak ada yang nganterin. Gojek juga nggak nyampe di daerah aku, maksudnya tuh nggak terjangkau oleh Gojek. Jadi aku itu pada saat itu ya datang lebih pagi dari biasanya gitu ya. Karena aku tahu nanti aku di situ harus berusaha untuk mencari parkiran motor kayak gitu ya. Ya udah akhirnya aku dapat nih parkiran motor setelah perjalanan panjang ya. Tanya sana sini parkiran motor di mana. Jadi parkiran motor itu sebenarnya ada di seberang PT Matelnya langsung gitu. Tapi yang menjadi kendala ini di seberangnya itu kayak ada kehalang sama ya kayak irigasi gitulah. Kalian tahu kan daerah Jababeka tuh gimana kayak gitu ya. Jadi kita tuh harus muter lumayan jauh untuk menjangkau parkiran tersebut. Namun dari parkiran tersebut kalau kita jalan kaki, di situ tuh ada penyeberangan jalan buat orang. Itu tuh lebih deket kayak gitu ya, nggak harus muter ke tempat tadi. Nah, ini deh cuma sekedar informasi aja ya, barangkali kalian nanti terpanggil ke PT Matel tapi kalian bawa motor. Nah, kalian itu udah mendapat gambaran nih bahwa parkirannya di sebelah sini kayak gitu. Kurang lebih di situ jam setengah 7 itu kita diminta berbaris oleh satpamnya dan diminta untuk mengeluarkan bukti panggilan beserta KTP. Itu cuma diliatin aja ya, nggak diambil KTP-nya kayak gitu. Dan juga kita itu bakal dikasih kayak nomor peserta gitu, kayak apa tuh name tag gitu ya. Namun di situ berupa nomor kayak gitu. Nanti contohnya seperti ini. Setelah itu kita bakal diminta untuk mengikuti arahan dari satpam atau security PT Matelnya tersebut. Kita diminta untuk jalan lagi ke dalam ke halaman PT Matelnya dan kita diminta untuk berbaris lagi di halaman PT Matelnya ya. Kayak gini nih, aku sempat foto juga ya. Kayak gini kita bakal diminta untuk berbaris untuk menunggu arahan selanjutnya. Setelah kita berbaris, menunggu kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit, kita itu diminta untuk mengisi kehadiran, daftar kehadiran. Yang aku bilang di awal ya, kalau kita udah mengisi link WhatsApp yang tadi aku bilang itu, nanti nama kita bakal ada di dalam buku kehadiran tersebut, terus kita tinggal tanda tangan kehadiran aja, kayak gitu. Ini tuh sebenarnya penting ya, karena pada saat aku tes ada beberapa peserta juga yang namanya itu nggak ada. Menurut satpamnya sih kalau peserta ini tuh dia tuh nggak mengisi link kehadiran, jadi namanya itu nggak ada kayak gitu. Nah, setelah itu namun dia tuh nggak langsung disuruh pulang, melainkan disuruh menunggu instruksi dari HRD-nya. Setelah aku mengisi daftar kehadiran, tinggal menunggu HRD-nya untuk datang ya. Setelah menunggu HRD-nya itu datang dan kita nanti bakal dikasih arahan mengenai uh, pelaksanaan tesnya kayak gitu. Langkah pertama kita tuh harus jalan berbaris yang rapi untuk memasuki kayak sebuah kantin gitu ya, kantin di PT Matelnya. Aku nggak tahu ini kantin atau aula atau apa gitu ya. Intinya kayak sebuah ruangan, tapi di situ tuh ada banyak karyawan PT Matelnya pada sarapan kayak gitu ya. Jadi aku mikir ini tuh kayak ruangan kantin kayak gitu.
Setelah itu nanti di pintu masuknya kita bakal dimintai kayak KTP dan juga bukti panggilan kayak gitu. Jadi yang sama kayak yang pas di pos satpam tadi kayak gitu ya. Setelah kita udah menunjukkan KTP dan bukti panggilan, kita bakal disuruh duduk gitu. Duduknya berbaris rapi. Terus sampai semua peserta udah memasuki ruangan. Setelah itu HRD-nya bakal menjelaskan sistem atau alur pelaksanaan maksud aku proses seleksi di PT Matel. Jadi proses seleksi di PT Matel ini dia itu hanya dalam 1 hari aja ya. Jadi dari mulai psikotes, interview sama MCU itu dilakukan dalam 1 hari. Jadi nggak terjeda kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita juga bakal dijelasin tentang sistem kerja di PT Matel berapa hari, terus juga jemputan di PT Matel itu lokasinya di mana, kayak gitu ya. Terus shiftnya shift sampai shift berapa, terus jamnya tuh kayak jam kerjanya tuh seperti apa, itu bakal dijelasin lengkap gitu oleh HRD-nya. Setelah kita dijelasin lengkap nih semuanya, kita bakal dijelasin juga nih tentang proses seleksi di PT Matelnya. Maksud aku proses dari mulai psikotes sampai interviewnya dan juga MCU-nya ya. Jadi yang pertama itu nanti kita bakal diminta untuk interview gitu ya sama pihak PT Matelnya. Terus setelah kita interview, kita bakal diarahkan untuk tes kecepatan tangan. Setelah tes kecepatan tangan, kita bakal diminta untuk mengisi link kehadiran medical check up. Setelah kita mengisi link kehadiran medical check up, kita bakal diminta untuk foto ID card. Meskipun kita nggak tahu ya, kita bakal lolos ke tahapan tanda tangan kontrak atau enggak. Namun di situ itu udah diminta untuk foto ID card. Jadi menurut aku bagus sih karena prosesnya itu dalam 1 hari gitu ya. Setelah kita foto ID card, kita bakal diminta untuk meninggalkan ruangan dan menuju ke klinik yang dituju untuk melakukan medical check up. Kayak gitu. Setelah dijelasin alur tesnya itu seperti apa, ya udah kita tinggal mendengarkan arahan selanjutnya. Di situ kita itu tiba untuk proses pengecekan berkas kayak gitu ya. Jadi nanti HRD-nya bakal bertanya ke kita, apakah semua di sini membawa persyaratan yang sudah saya minta di dalam pesan chat WhatsApp yang udah saya kirim pada saat pemanggilan kalian untuk mengikuti seleksi kayak gitu ya. Apakah di sini ada yang berkasnya itu nggak lengkap kayak gitu ya. Karena aku merasa berkas aku nggak lengkap, aku tinggal mengacungkan tangan aja gitu ya. Kayak, Bu gitu, ya Mbak kamu kenapa gitu. Terus aku jujur aja, maaf Bu gitu, saya sebenarnya nggak bawa kakak yang asli karena kakak saya tuh hilang Bu. Kok bisa hilang katanya gitu ya. Nanti akhirnya bilang, oh ya udah Mbak tunggu dulu ya sebentar, nanti saya arahin untuk selanjutnya kayak gitu. Terus ditanya lagi nih, ayo siapa lagi yang berkasnya tuh nggak lengkap kayak gitu. Terus juga ada beberapa orang yang mengacungkan tangan, jadi dia ini nggak membawa ijazah. Ijazahnya itu dibilang sih ketinggalan di kampung ya. Terus setelah itu HRD-nya bakal menjelaskan. Jadi teman-teman, kenapa saya meminta untuk teman-teman semua membawa berkas asli? Jadi berkas aslinya ini tidak ditahan ya, melainkan hanya ditunjukkan ke kami. Kami hanya melihat saja. Setelah kami lihat, nanti kami kembalikan dan teman-teman simpan kembali. Untuk mbaknya, aku nih ditunjuk ya. Untuk mbak yang nggak membawa kakak gitu. Di sini kami masih mengasih toleransi ya mbak, karena kakak itu ya memang ada, karena memang kakak itu ya penting gitu ya. Jadi mungkin kakaknya itu dipegang sama orang tuanya atau apa kayak gitu. Tapi menurut saya kalau misalkan ijazah itu ya karena kan ijazah milik kalian ya, pasti itu tuh udah menjadi hak kalian. Jadi otomatis kalau yang gak membawa ijazah ini, mbak-mbak ini tuh ya, aku nggak tahu ya dia tuh disuruh pulang atau apa, tapi dia itu diminta untuk keluar ruangan. Diminta sama HRD-nya, Mbak yang nggak membawa ijazah ini gitu ya, tolong keluar dulu ya Mbak gitu, nanti ikutin arahan saya selanjutnya gitu ya. Jadi aku nggak tahu nih nasib peserta ini yang nggak membawa ijazah, dia tuh apa disuruh pulang atau gimana, aku kurang tahu ya. Terus untuk aku nih, aku ini masih dikasih toleransi ya, alhamdulillah gitu. Untuk Mbak gitu ya, coba nanti kamu cari-cari lagi gitu, kakaknya masa iya kakaknya hilang kayak gitu. Terus aku bilang, ya Bu siap, bisa bakal saya cari lagi gitu ya. Untuk sekarang kamu nggak apa-apa ikut seleksi selanjutnya gitu, lanjut. Terus aku bilang alhamdulillah terima kasih Bu gitu ya. Ya udah. Setelah itu kita tinggal menunggu proses selanjutnya yaitu interview ya. Jadi interviewnya itu per 5 orang atau berapa ya? Ya kurang lebih 5 orang. Jadi satu-satu gitu ya. Yang menginterview satu, pesertanya satu kayak gitu. Jadi kan duduknya itu berbaris ya. Jadi dimulai dari barisan yang paling depan. Barisan yang paling depan maju, terus dia tuh datang ke penginterviewnya. Terus kalau yang di depan udah habis gitu, dia kan otomatis lanjut ke tes kecepatan tangan. Jadi nanti barisan kedua nyambung untuk interview, terus setelah selesai lanjut ke tes kecepatan tangan kayak gitu ya. Hingga tiba giliran aku nih, giliran barisan aku.
Ya udah, kita tinggal duduk ke para penginterviewnya, kayak gitu ya, duduknya berhadapan-hadapan ya selayaknya orang interview. Kita nanti bakal yang pertama itu diminta untuk mengeluarkan berkas-berkas yang udah diminta ya. Nanti di situ berkasnya bakal dicek. Cuma dicek aja, diperlihatkan kayak gitu ya. Kalau yang udah lengkap ya udah disimpan kembali. Setelah kita menyimpan berkasnya ini, kita ini diminta untuk memperkenalkan diri dan juga pengalaman kerja kayak gitu. Setelah kita memperkenalkan diri dan juga pengalaman kerja, nanti bakal ditanya-tanya sedikit lah, misalkan Mbak sebelumnya kerja di bagian apa kayak gitu ya. Terus juga seingat aku nih, terakhirnya itu nanti kita bakal ditanya seperti Mbak, karena kan di PT Matel ini sistem shiftnya itu berbeda ya. Jadi seingat aku tuh kalau misalkan kita shift 3 gitu ya, nanti kita tuh masuknya di malam Senin, Minggu malam gitu ya, malam Senin, bukan malam Selasanya kayak gitu. Mbak, apakah siap kayak gitu ya? Aku jawab siap Bu, gitu. Saya siap buat mengikuti apa tuh peraturan yang ada di PT Matel ini gitu. Oke Mbak, ya udah terima kasih ya Mbak. Mbak tinggal mengikuti proses selanjutnya. Setelah itu kita bakal diminta untuk tes kecepatan tangan. Jadi tes kecepatan tangan ini seperti ini contohnya, kalau misalkan ada nanti bakal aku kasih tahu ke kalian kayak gini caranya. Kalau misalkan nggak ada, nanti aku bakal kasih screenshotannya aja ya. Nanti kalian bisa cari lebih detailnya lagi tentang tes kecepatan tangan. Jadi pada saat aku tes itu di tahun 2024 belum ada tes tulis atau tes lainnya, melainkan hanya psikotesnya itu melainkan hanya tes kecepatan tangan aja kayak gitu. Namun info terbaru di tahun 2025 ini, kemarin tuh teman aku ada yang tes untuk PT Matel. Jadi sekarang itu ada tes tambahannya ya, psikotesnya itu ada tes tambahannya, yaitu tes TU5. Udah cuma tes TU5 dan juga tes kecepatan tangan aja. Setelah itu nih, aku kan pada saat aku tes itu cuma tes kecepatan tangan aja ya. Setelah aku tes maju gitu, kayak dikasih alat gitu, kita dikasih kesempatan 2 kali atau 3 kali ya. Seingat aku sih 2 kali ya. Jadi yang pertama tuh percobaan. Nah yang kedua ini itu tuh tes realnya kita kayak gitu ya. Nanti kita bakal yang ngecek itu kan ibu-ibu ya. Nanti ibu-ibu itu megang stopwatch. Nanti kita tuh bakal dikasih tahu waktu kita itu berapa detik kayak gitu. Di tes ini menurut aku nggak ada yang dikasih tahu gagal atau enggaknya ya. Semuanya itu lanjut ke tahapan selanjutnya gitu. Tahapan selanjutnya itu kita tuh diminta untuk mengambil kupon antrian untuk MCU kayak gini nih contohnya. Kebetulan pada saat itu aku tuh dapat nomor berapa ya? 26 atau berapa? Pokoknya kayak gini. Dan di hari pertama, setelah aku mengambil kupon MCU, lanjut aku mengisi link kehadiran MCU. Jadi di situ tuh ada kayak sebuah layar dan di situ ada sebuah barcode. Jadi nanti kita harus membarcode itu tuh untuk mengisi link kehadiran MCU-nya kayak gitu, dan juga nomor MCU yang udah kita ambil tadi kuponnya ya. Setelah selesai, kita lanjut untuk foto ID card. Nah, kupon MCU yang kita pegang ini, itu tuh bakal dikembalikan pada saat kita foto ID card. Jadi nanti ada sebuah kayak kotak kecil. Nah, kupon MCU-nya ini bakal ditaruh di situ, terus kita lanjut untuk foto ID card. Kayak gitu ya. Setelah kita foto ID card, selanjutnya ya udah kita tinggal meninggalkan ruangan tersebut, meninggalkan PT Matel, lanjut untuk menuju ke klinik yang dituju untuk medical check up oleh PT Matel, yaitu kliniknya di klinik Westerindo ya, di daerah Jababeka. Untuk medical check up-nya di PT Matel ini tuh gratis, dibiayai oleh perusahaan ya, kita tuh nggak membayar mandiri. Kebetulan pada saat itu aku itu mendapat sesi pertama dan hari ini juga. Tapi seingat aku sih semuanya itu meskipun di kupon MCO-nya itu kan ada kayak hari pertama, hari kedua, tapi semuanya itu dilakukan dalam 1 hari. Cuma dibagi menjadi 2 sesi aja. Jadi misalkan nomor antrian 1 sampai antrian 50 dia itu di jam 9 sampai jam 12. Nanti di sesi kedua dari nomor 50 sampai nomor 100 dia itu dari jam 12 sampai jam 3, misalkan kayak gitu. Jadi kebetulan aku itu mendapat sesi yang pertama karena langsung aja aku datangi klinik Westerindo-nya kayak gitu ya. Setelah itu nanti kita bakal dikasih kayak formulir gitu, formulir untuk ya kita melakukan medical check up, dan juga kita bakal diminta kayak mengisi daftar kehadiran lagi nih. Setelah itu kita kan nanti menunggu giliran per 5 orang dipanggil ke dalam klinik. Jadi kalau yang belum dipanggil namanya dia itu menunggu di luar ya. Untuk yang sesi keduanya itu terserah kalian mau pulang dulu apa kalian mau kemana, intinya nanti pada saat jam
12 sampai jam 3 itu kalian harus datang ke klinik tersebut untuk melakukan MCU kayak gitu. Ya udah setelah aku menunggu giliran, nah giliran ini dia itu berdasarkan nomor daftar kehadiran ya, daftar kehadiran yang kita isi pas datang ke klinik tersebut kayak gitu. Setelah itu kita kan dipanggil per 5 orang ya. Jadi nanti pas masuk ke kliniknya, tahapan yang pertama itu kita tuh bakal dipanggil ke tempat pendaftaran kayak gitu ya. Kita bakal dimintai KTP dan juga kayak bakal difoto gitu ya. Seperti biasalah, kalau yang udah MCU pasti kalian tahu ya. Terus kita bakal ditanya umurnya kalau nggak salah sama nama sama alamat kayak gitu, itu kurang lebihnya seperti itu ya. Terus setelah itu kita bakal dikasih kayak pokoknya kayak tempelan-tempelan gitu ya. Jadi nanti setiap kali kita udah selesai nih ke ruangan pemeriksaan, misalkan ke ruangan pemeriksaan yang buat ambil darah, kita itu nanti tempelan tersebut bakal ditempelin ke formulir MCU kita kayak gitu. Jadi kita harus mengisi semua nih, kita harus penuhi semua sampai tempelan tersebut habis. Ya, berarti kita itu udah memenuhi semua tahapan proses medical check up begitu. Udah yang pertama itu kan kita diminta untuk menimbang berat badan aja. Selanjutnya kita tinggal naik ke atas. Nah, di atas ini terdapat ruangan-ruangan ya para yang mengecek medical check up kita kayak gitu. Dari mulai tes ambil darah, terus tes ronsen, terus tes mata, terus lagi tes urin kayak ada kamar mandi gitu buat kita ambil urin, terus juga sama kayak ruangan dokter gitu ya. Udah kayak gitu kita penuhin semua nih satu persatu karena dia tuh juga ngantri ya. Jadi kita harus sabar menunggu giliran. Setelah semuanya selesai, kita udah selesai, kita datang ini ruangan-ruangan tersebut, berarti kan proses MCU kita udah selesai ya. Jadi nanti kita tinggal mengasih formulir tersebut, formulir yang kita pegang, kayak gitu, kita serahkan lagi ke tempat yang tadi kita melakukan pendaftaran. Kita bilang, Mbak, ini saya udah selesai ya, semuanya udah saya penuhi gitu. Oh, saya udah melakukan semua medical check up, begitu ya. Terus nanti mbak-mbaknya itu bakal bilang, oh ya Mbak, ya udah nanti Mbak untuk hasilnya bakal dikasih tahu oleh HRD PT Materialnya langsung ya Mbak, bukan melalui kami, kayak gitu. Ya udah kita tinggal pulang dan menunggu hasil kita nih lolos atau enggaknya, yaitu melalui pesan WhatsApp yang tadi yang di awal, yaitu melalui HRD-nya langsung. Karena aku itu pada saat itu prosesnya itu di bulan Maret ya, mau puasa. Jadi seingat aku pas di ruangan tersebut aku lupa menjelaskan ya. Jadi nanti HRD PT Materialnya itu bilang bahwa untuk hasil lolos atau enggaknya itu bakal diumumin seminggu sebelum lebaran deh. Ya, seminggu sebelum lebaran. Kalau misalkan di dalam seminggu sebelum lebaran itu kalian belum mendapat WA, berarti nanti prosesnya berlanjut setelah lebaran karena kan jeda libur ya. Ya udah gitu. Setelah aku menunggu dan di pertengahan puasa nih, aku ini mendapat pesan WhatsApp dari PT Materialnya lagi nih, gitu ya. Kan sore hari nih ya, sekitar asar gitu, aku mendapat notif chat gitu ya dari PT Matel. Aku udah positive thinking ya, bahwa aku itu lolos kayak gitu. Terus pas aku lihat, kalian mau tahu nggak hasilnya apa? Kalian nebak aku lolos kan? Kalian salah. Nih, kalian lihat. Aku itu nggak lolos lagi. Aku nggak tahu sih ya, aku gagalnya apa gitu. Aku gagalnya di mana? Karena di situ nggak dijelasin kita tuh gagalnya apa di dalam interviewnya atau di tes kecepatan tangannya apa di MCU-nya itu nggak dikasih tahu, melainkan kita hanya dikasih tahu bahwa kita itu tidak bisa melanjutkan tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya kayak gitu. Tapi aku ini yakinnya sih aku itu gagalnya di MCU ya karena seperti biasa seperti pengalaman yang lalu aku tuh selalu gagal di MCU. Jadi apa tuh namanya, menurut aku ya kalian tuh nggak boleh menyepelekan orang gitu ya karena pada saat dulu banget waktu aku baru lulus sekolah aku kan ya sama lah teman-teman aku gitu ya pada kepanggil tes sampai tahapan MCU terus dia tuh gagal di MCU gitu ya. Dalam hati aku gini loh, aku nggak ngomong ke orangnya langsung sih, aku cuma bilang dalam hati dia padahal sehat-sehat aja ya tapi kok gagal MCU kayak gitu, tapi kok dia gagal MCU gitu ya. Sekarang aku ini merasakan hal tersebut padahal aku tuh sehat-sehat aja kayak gitu, nggak ada keluhan apa-apa ya, tapi aku gagal dalam tahapan MCU terus kayak gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menyepelekan orang hanya berdasarkan misalkan tes terus kerja mah enggak gitu ya, padahal tesnya gampang kenapa gagal, padahal badannya sehat kenapa gagal MCU, itu tuh nggak bisa kita yang menyepelekan orang kayak gitu ya.
takutnya suatu saat kita yang ada di posisi itu. Ya udah, intinya kayak gitu, alur pelaksanaan proses di PT Matel. Untuk misalkan Kak, terus kalau yang tanda tangan kontrak tuh gimana pemanggilannya? Ya aku kurang tahu karena aku itu cuma sampai di tahapan MCU dan aku dinyatakan gagal dalam tahapan proses seleksi PT Matel. Kalau kalian mau tahu, kalian bisa tanya-tanya di grup-grup broker kayak gitu ya. Sampai kalian tahu jawabannya, oke? Okay? Jadi kurang lebihnya aku mohon maaf ya kalau sharing-sharing aku ini terlalu kepanjangan, kalian bosen dengerinnya gitu ya, aku minta maaf. Karena prosesnya itu emang panjang. Jadi aku ini menjelaskan ini berdasarkan pengalaman yang aku alami. Prosesnya step by step, nggak cuma kayak tengah-tengahnya aja atau awal-awalannya aja atau akhiran-akhirannya aja kayak gitu. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.